Kita mulai dengan materi tenses. Tenses adalah ini bentuk-bentuk waktu. Jadi Anda sudah mendapatkan mulai dari SMP, SMA, ini Anda sudah mendapatkan bentuk-bentuk waktu. Bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Jadi dengan melihat kalimatnya, kita akan bisa mengetahui kapan kejadian itu terjadinya. Jadi bisa terjadinya waktu sekarang, bisa terjadinya waktu lampau, bisa terjadinya waktu yang akan datang. Di kapan suatu kegiatan itu terjadi, apakah present, past, atau future? Sebagai ilustrasi di sini adalah suatu surat pengiriman barang. Apakah barang itu posisinya sudah dikirim, sedang dikirim, atau akan dikirim? Sehingga kita bisa melihat dari kalimatnya. Contohnya adalah we deliver the goods now. Jadi itu adalah kondisi present saat ini. Jadi dalam proses pengiriman. We deliver the goods last month berarti ini adalah kondisi yang pas. Kondisi waktu lampau. Bagaimana kita mengeceknya? Bisa dicek dari juga keterangan waktunya. Last month. Kemudian juga bisa kita cek dari kata kerjanya. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Jadi saya ingatkan bahwa ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kemudian yang contoh ketiga, we shall deliver the goods next month. Ini adalah bentuk future. Jadi dicirikan dengan keterangan waktu next month. Kemudian juga ada kata bantu shall. Secara umum ada 4 fundamental tenses. Jadi ada 4 bentuk dasar dari tenses. Present tense, past tense, future tense, past future tense. Nah, ketika Anda membaca sebuah buku cerita misalnya, di sana akan ada gabungan dari 4 fundamental tenses ini. Nah, coba Anda kemudian amati ya. Jadi, misalnya Anda download satu cerita, ya paling 1-2 halaman saja latihan Inggrisnya dari internet. Ada satu bahan cerita. Kemudian dari bahan cerita itu Anda amati, tensesnya yang Anda amati. Yang mana merupakan kalimatnya present, yang mana kalimatnya past, yang mana future, yang mana past future tense. Jadi pertama, ini adalah untuk belajar mandiri Anda ya. Belajar Anda secara mandiri, Anda silakan download satu cerita di internet, kemudian Anda amati dari kalimat dalam cerita itu, yang mana merupakan present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Kemudian juga present tense-nya itu bentuk yang mana? Jadi present tense ada 4 bentuk, past tense juga ada 4 bentuk, sampai past future tense juga ada 4 bentuk. Jadi yang pertama Anda belajar mengidentifikasi. Nah, selanjutnya nanti tugas Anda adalah membuat cerita bahasa Inggris mengenai diri Anda sendiri dengan mengaplikasikan 4 fundamental tenses ini. Jadi tidak sekarang ya tugasnya, tapi dari sekarang saya sudah sampaikan supaya Anda siap-siap bahwa nanti tugasnya setelah selesai perkuliahan tenses minggu depan, tugas Anda adalah membuat cerita mengenai diri Anda sendiri dalam aplikasi present, past, future, dan past future tense. Kita mulai dengan yang paling sederhana adalah present tense. Secara umum present tense, semua bentuk tenses, bentuk ini ada 4 bentuk berikutnya.
Di present tense ada simple present tense, ada present continuous tense, ada present perfect tense, dan ada present perfect continuous tense. Nah, nanti yang perlu Anda amati adalah rumusan dari setiap bentuk tenses ini. Jadi kalau Anda sudah lihat simple present tense, waktu sekarang, kemudian ada present continuous. Jadi ada continuous berarti ini adalah inform. Kata kerja berbentuk ing. Kemudian ada present perfect tense. Dia ada perfect tense, sudah selesai dilakukan. Kemudian ada present perfect continuous tense. Kerjaan yang sedang dilakukan pada waktu lampau. Bagaimana kemudian menuliskannya? Itu simple present tense, jadi menjelaskan peristiwa yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana. Misalnya ketika Anda menjelaskan suatu kebiasaan atau suatu peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, ini rumusnya Anda perhatikan. Ini sering juga muncul ya di dalam tes TOEFL, tes IELTS. Jangan sampai lupa dengan rumus ini. We, you, they plus infinitive. Infinitive ini adalah kata kerja dasar. Kalau subjeknya adalah he, she, it, maka infinitifnya ini ditambah dengan s atau es. Kita langsung pada sebuah contoh. Misalnya menyatakan perbuatan yang dilakukan karena kebiasaan. Jadi kalau nanti misalnya di dalam tugas Anda menjelaskan kebiasaan yang Anda lakukan, kebiasaan makan apa saat pagi hari, kemudian bangun paginya jam berapa, siangnya biasanya melakukan kegiatan apa, itu bisa Anda menggunakan present tense. I go to uni every day. Jadi ini suatu kebiasaan Anda pergi ke kampus setiap hari. He usually eats an egg for breakfast. Jadi juga dibantu di sini dengan kata usually, biasanya. Dia biasanya makan telur untuk sarapan. Yang Anda perhatikan adalah kapan kemudian infinitif kata kerja dasar ditambahkan s, kapan ditambahkan es, kapan tidak memakai s dan es. Jadi kalau subjeknya I, we, you, they tidak menggunakan s dan es. Kalau he, she, it itu ditambahkan s atau es. Dipakai untuk menyatakan kebenaran umum. Misalnya dalam satu minggu itu ada 7 hari. A week has 7 days. Kemudian matahari terbit dari timur. Jadi ini merupakan suatu kebenaran-kebenaran umum. Ini sudah pasti menggunakan present tense. The sun rises in the east. Jadi Anda lihat, the sun adalah bentuk singular. Sehingga merupakan kalimat kata tunggal, sehingga di sini menggunakan rise ditambahkan dengan s. Termasuk juga a week. Ini juga singular, sehingga menggunakan has, bukan have. 7 days. Jadi karena harinya ada 7, ini ditambahkan juga s. Ini hal-hal yang kelihatan sepele. Ketika Anda nanti mencoba membuat cerita mengenai diri Anda, di sana baru akan kelihatan. Ada yang harusnya has, dituliskan have, yang harusnya berisi s, tidak berisi s, yang harusnya ditambahkan es, tidak ditambahkan es, dan sebagainya.
Nah, kapan kemudian untuk orang ketiga tunggal ini he, she, it menambahkan s atau es? Jadi contoh infinitif yang ditambah s, speaks, helps. Jadi ini tinggal ditambahkan s saja. Kedua, apabila infinitif berakhir dengan huruf hidup atau vokal o, maka ditambahkan es. Seperti do menjadi does, go menjadi goes. Ketiga, apabila infinitif berakhir dengan huruf mati atau konsonan, ih, sh, s atau x, maka ditambahkan es. Teach menjadi teaches, wish menjadi wishes, discuss menjadi discusses, fix menjadi fixes. Yang keempat, apabila infinitif atau kata kerja dasar berakhir dengan vokal e, tinggal ditambahkan s saja. Use menjadi uses, change menjadi changes. Selanjutnya infinitif berakhir dengan konsonan y didahului dengan huruf mati, maka y diganti dengan i kemudian ditambahkan dengan es. Fly terbang menjadi flies. Study menjadi studies. Kemudian berikutnya, apabila infinitif berakhir dengan konsonan y didahului dengan huruf hidup, maka tinggal ditambah saja. Misalnya buy menjadi buys, play menjadi plays. Dan yang terakhir, apabila infinitif ini didahului kata kerja bantu seperti can, could, may, might, dan seterusnya, maka tidak perlu ditambahkan s, walaupun menggunakan subjek pihak ketiga, he, she, it. He can speak English. Jadi setelah can, tidak perlu ditambahkan dengan s lagi. She may go home. Jadi setelah may, tidak perlu menjadi go-nya menjadi goes. He must work hard. Jadi karena ada must, work-nya tidak perlu ditambahkan s. Nah ini yang paling sederhana ya, terkait dengan present tense. Kemudian sekarang present continuous tense. Menerangkan perbuatan yang sedang berlangsung. Jadi to be yang dipergunakan am, are, is plus present participle, ing form. Jadi dalam kata kerja dalam bentuk ing. Jadi saya kira ini juga Anda sudah biasa ya, misalnya menyatakan perbuatan sedang berlangsung. They are studying English now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Selanjutnya yang kedua dipakai untuk menyatakan perbuatan yang bersifat sementara. She is reading now, but she will write soon. She is reading now, but she will write soon. Selanjutnya contoh yang ketiga, dipakai menyatakan perbuatan yang dimaksud pada waktu mendatang. We are writing again in a few weeks. Jadi menulisnya itu tidak sedang dilakukan sekarang. We are writing again in a few weeks. Ya, jadi itu tadi adalah present continuous tense. Jadi berikut ini akan mulai semakin kompleks. Dia menggunakan present perfect tense.
Menerangkan peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau masih ada hubungannya dengan masa sekarang, waktu terjadinya tidak jelas diketahui. Jadi pekerjaan yang sudah dilakukan, sesuatu yang sudah dilakukan tanpa ada keterangan waktu. Saya sudah makan. Nah, misal sederhananya, saya sudah makan ini menggunakan past tense, menggunakan present tense, atau menggunakan perfect tense. Busnya sudah datang. Ini menggunakan present, past, atau perfect tense. Nah, jadi kejadian yang sudah terjadi tanpa ada keterangan waktu yang jelas itu bisa menggunakan present perfect tense. Jadi rumusannya adalah seperti ini untuk subjek I, we, you, they plus have plus past participle. Kalau he, she, it itu plus has plus past participle. Nah, ini yang Anda perlu hafalkan rumus ini. Jadi past participle ini terutama itu Anda nanti silakan browsing sendiri ya, bentuk ketiga, bentuk kata kerja bentuk ketiga, bentuk ke-1. Misalnya melihat, see, itu bentuk pertama. Bentuk keduanya menjadi saw. Bentuk ketiganya menjadi seen. Jadi see, saw, seen. Nah, perfect tense ini akan menggunakan past participle kata kerja bentuk yang ketiga. Saya sudah melakukan ini sebelumnya. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ini sudah pasti bentuk-bentuk present perfect tense. I've done this before. Jadi saya sudah menyelesaikan. I finished the work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi dengan menggunakan have atau has ditambah bentuk 3. Kerjaan itu sudah diselesaikan. It has been done. Jadi misalnya seperti itu dalam bentuk pasifnya. Contoh yang pertama aplikasinya adalah menyatakan kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau dan masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Misalnya, dia telah mengajar bahasa Inggris sejak 5 tahun yang lalu. She has taught English since 5 years ago. Jadi teach, taught. Nah, ini Anda harus hafalkan ya, bentuk 1, 2, 3 ini Anda harus hafalkan. Saya sudah tinggal di sini selama 3 tahun. I have lived here for 3 years. Nah, ciri daripada present perfect tense adalah adanya kata bantu sejak, since, atau selama, for. Jadi kalau sudah ada since, sudah ada for, berarti ini sudah present perfect tense. Nah, itu contohnya rumusannya. Jadi menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Jadi peristiwa ini setelah terjadi seperti tadi ya. Saya sudah melihatnya. I have seen it. Saya sudah menyelesaikannya. I have finished it. Selanjutnya adalah menunjukkan perbuatan ulangan dalam waktu yang tidak tertentu. Ya, pada masa lampau. Ya. Sering dipakai kata bantu seperti before, already, ever, never, yet. Saya sudah mendengar hal ini sebelumnya. I have heard this before. I have heard this before. Hear, heard. Jadi bentuk ketiganya dari hear adalah heard.
Saya sudah melihatnya. I have already seen him. I've already seen him. I have already seen him. Apakah kamu pernah berada di sana? Have you ever been there? Saya belum pernah berada di sana. I haven't ever been there. Atau I have never been there. Busnya belum berhenti. The bus hasn't stopped yet. The bus hasn't stopped yet. The postman has not come yet, but will come soon. Jadi tukang posnya ini belum datang, tapi akan datang segera. The postman has not come yet, but will come soon. Baik. Kemudian contoh yang keempat, menunjukkan perbuatan yang selesai dalam waktu singkat. Sering dipakai kata bantu seperti at last, finally, just, recently. Jadi contohnya, the time has at last arrived. Akhirnya waktu tiba. The time has at last arrived. Finally, she has started to sing. Jadi misalnya nih ada seorang penyanyi ya, karena kerusakan sound system, dia lama tidak bernyanyi. Kemudian akhirnya mulai bernyanyi. Finally, she has started to sing. Saya baru saja bicara dengannya. I have just spoken to him. I've just spoken to him. I have just spoken to him. I have seen him recently. Saya melihatnya baru-baru ini. Jadi berarti ini kejadiannya sudah melihatnya. I have seen him recently. Atau kalau dalam kalimat conversation tentunya tidak menggunakan I have seen him recently. Tetapi dalam conversation I have-nya itu sudah disingkat ya. I've seen him recently. I've seen him recently. Ya, bentuk yang selanjutnya adalah present perfect continuous tense. Menyatakan perbuatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi, rumusnya ada seperti ini ya, menggunakan have been atau has been. Jadi dengan menggunakan have been atau has been diikuti oleh present participle, bentuk ing form. Saya telah sedang tinggal di rumahnya bulan ini. Jadi artinya terjemahan Indonesia untuk memudahkan Anda nanti membuat bahasa Inggrisnya. Tentu dalam kalimat percakapan sehari-hari tidak seperti ini. Saya tinggal di rumahnya bulan ini. Jadi kalau ingin kemudian mentranslate ke dalam bahasa Inggris, yang dimaksud adalah saya telah sedang tinggal di rumahnya bulan ini. Dari sebelumnya sampai bulan ini. Sehingga I have been staying at his place this month. Kenapa tidak I have stayed, tetapi I have been staying? Karena dia sedang tinggal juga saat ini. Selanjutnya, saya menunggumu sejak pukul 8. Kemudian kalau kita detailkan lagi, saya telah sedang menunggumu sejak pukul 8. I have been waiting for you since 8 o'clock. Kenapa sih tidak we have wait? Kalau we have wait berarti sudah terjadi. Sedangkan ini
sudah dan sedang. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau menggunakan present perfect tense itu adalah untuk kondisi yang sudah terjadi, sedangkan present continuous perfect continuous tense adalah sudah sedang terjadi. She has been studying English for over 3 years. Jadi dia sudah mempelajari bahasa Inggris selama 3 tahun. Sekarang ini juga sedang belajar. Sehingga yang dipakai, she has been studying English for over 3 years. Saat ini juga sedang mempelajari. Kalau Anda sudah mempelajarinya, itu akan menggunakan present perfect tense. Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan ya satu sesi tenses terkait dengan present tense yang secara keseluruhan terdapat 4 bentuk. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan past tense, waktu lampau. Jadi Anda ingat ya ketika nanti Anda membuat cerita tentang diri Anda, ketika Anda menceritakan kondisi sekarang, gunakan present tense yang terkait. Jadi Anda usahakan membuat cerita yang bisa mengaplikasikan sebanyak-banyaknya tenses yang ada. Silakan Anda membuat cerita sendiri. Jadi membuat cerita sendiri dengan mengaplikasikan sebanyak-banyaknya tenses yang ada. Present tense, past tense, future, dan past future tense. Past tense juga ada 4 bentuk, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Nah, untuk simple past tense ini sama dengan simple present tense ya. Jadi menjelaskan waktu lampau dalam bentuk yang sederhana. Jadi rumusnya adalah subjek, apapun subjeknya itu ditambahkan dengan past tense. Bentuk kedua, jadi past tense ini adalah kata kerja yang bentuk kedua. Misalnya, yang pertama, menyatakan perbuatan yang telah selesai dilakukan pada waktu lampau. I saw a good film last night. Jadi see bentuk keduanya adalah saw. Saya sudah menontonnya. I have seen the movie. I've seen the movie. Itu dalam bentuk present perfect tense. Kemudian dia pergi ke Jakarta minggu lalu. Jadi salah satu ciri dari past tense ada keterangan waktu lampaunya. Last night, last week, yesterday, dan seterusnya. Itu sudah pasti past tense. Ketika kejadiannya lampau, tidak ada keterangan waktu, oh ini present perfect tense. Lampau sedang berlangsung hingga sekarang, berarti present continuous tense. Perfect continuous tense. He came here yesterday. Jadi kalau menggunakan yesterday, jadi ini bentuk past tense juga. The new champion crowd for his victory. Jadi contoh lain. Yang kedua, past continuous tense. Menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu lampau saat peristiwa lain terjadi atau perbuatan lain dilakukan. Nah, jadi untuk I, he, she, it subjeknya menggunakan was plus present participle. Jadi kata kerja bentuk inform. We, you, they ditambahkan were plus present participle inform. Jadi contohnya menyatakan perbuatan yang sudah dimulai dan masih berlangsung ketika perbuatan lain menyusul pada waktu lampau. While I was bathing in the river,
I heard a fearful cry. Jadi di sini ada dua kalimat ya. I was bathing in the river. I heard a fearful cry. Jadi ketika saya sedang mandi di sungai, saya mendengar ada jeritan yang menakutkan. Jadi dia sedang mandi, mendengar jeritan. Jadi kalimatnya, while I was bathing in the river, I heard a fearful cry. Ketika kamu menghubungi atau menelpon saya sedang mendengarkan radio. When you called me, I was listening to the radio. When you called me, I was listening to the radio. Mereka sedang membicarakan mengenai olahraga ketika saya menjumpai mereka. They were talking about sports when I met them. They were talking about sports when I met them. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, menyatakan perbuatan yang sedang terjadi pada waktu lampau. Jadi dia sedang menonton televisi sepanjang sore kemarin. He was watching television all afternoon yesterday. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah past perfect tense. Jadi kalau sudah ada perfect, berarti dia menggunakan have atau has. Kalau ada past perfect, berarti menggunakan had. Menerangkan peristiwa yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau. Menjelaskan dua peristiwa yang terjadi, tetapi menegaskan peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. Jadi past perfect tense menggunakan rumusan had plus past participle. Misalkan ada dua peristiwa masa lampau. Jadi pada hari Minggu pagi saya mengecat mobil saya. Simple past tense. At lunchtime, my brother arrived. Jadi pada saat makan siang, kakak saya datang. Ini juga simple past tense. Ketika ini kemudian digabungkan, maka kejadian yang terlebih dahulu terjadi itu menggunakan past perfect tense. Ketika kakak saya tiba, saya telah mengecat mobil saya. When my brother arrived, I had painted my car. When my brother arrived, I had painted my car. Ya, contoh lainnya, kereta api telah berangkat sebelum saya tiba. The train had left before I arrived. Jadi Anda lihat, karena kereta api itu sudah berangkat, dia menggunakan past perfect. Saya tiba atau datang, itu menggunakan past tense. I had copied the lesson before she came home. Jadi saya sudah selesai mengcopy dari pelajaran itu sebelum dia datang atau pulang ke rumah. I had copied the lesson before she came home. Nah, contoh selanjutnya, dia memberitahukan namanya setelah saya menanyakannya 2 kali. She told me her name after I had asked her twice. She told me her name
after I had asked her twice. Ya, kita lanjutkan dengan past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense, jadi ada continuous, di sana akan menggunakan ing form. Ada past perfect menggunakan had. Jadi rumusannya adalah had plus been plus present participle. Ini contohnya. Ketika saya selesai makan, ia telah sedang bermain catur. Jadi ini bahasa ininya ya, artinya untuk memudahkan translation-nya. Saat saya selesai makan, dia masih main catur. Mungkin maksudnya begitu kalau percakapan sehari-hari. When I finished my dinner, he had been playing chess. Jadi ketika saya selesai makan, when I finished my dinner, jadi dalam bentuk past tense, dia telah bermain catur, he had played chess. Tetapi kalau dia telah sedang bermain catur, he had been playing chess. Itu bedanya ya, antara menggunakan past participle dan past continuous, past perfect continuous. Ketika saya datang ke Surabaya tahun 1980, dia telah tinggal di sana kira-kira 5 tahun. When I came to Surabaya in 1980, he had already been living there about 5 years. When I came to Surabaya in 1980, he had already been living there about 5 years. Jadi saat ini juga dia sedang tinggal di sana. Ya. Saya kira itu ya materi terkait dengan dua tenses. Jadi yang kita pelajari sekarang baru hanya dua tenses, yaitu present tense dan past tense. Untuk future tense dan past future tense kita akan lanjutkan pada perkuliahan minggu depan.